Biasanya orang mengenal konsep resilience seperti itu. Jadi dari jatuh, bangkit lagi ke posisi semula homeostatis itu. Jadi seperti orang sakit ke dokter sembuh gitu. Nah, tapi ini bicaranya beda karena faktanya memang inovasi sulit gitu. Itu sosok yang gambarin bener-bener kalau nggak gara-gara dia resilience, dia nggak akan bisa sukses gitu. Ide baru itu nggak bisa ditunggu. Ya, sekali-sekali dia mungkin akan pop up ya, itu anekdotnya. Kita lagi mandi, terus, oh kepikir ide baru gitu. Tapi sangat jarang inovasi di lapangan yang terjadi dengan cara kayak gitu. Umumnya harus disengajain cari. Misalnya, kalau kita lagi kurang sehat dan kita cenderung di tempat tidur, itu sangat mengganggu psikologis kita juga. Karena si tubuh kita itu bilang, kita tuh lagi nggak pingin bergerak, gitu ya. Jadi makanya itu bisa berpengaruh. Dan kalau kita ingat, fisik yang kurang sehat, akhirnya membuat pikiran kita juga kayak lemah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir pada acara kita ini, bedah buku Resiliensi dan Inovasi, Rahasia Menaklukkan Sisi Sulit Inovasi. Jadi topik ini kerjasama antara kami di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan UPT Penerbitan. Jadi yang belum kenal mungkin saya Ardiansah ya, Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Untas Bakri. Nah, jadi karena ini kerjasama antara dua kantor ini di Untas Bakri, jadi saya nanti membuka, kemudian nanti Bu Nurul akan menutup, Pak Taufik. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Dari yang presentasi yang akan ikut sih kemarin sampai 20-an katanya ya, 20 Pak. Jadi mungkin maksimal sebetulnya, makanya kursinya ditambah. Tapi seiring waktu nanti mungkin bisa berjalan. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah bersedia untuk sharing, membahas ya, mengupas buku beliau, buku baru dengan judul Resiliensi versus Inovasi ya, Rahasia Menaklukkan Sisi Sulit Inovasi, yang kemudian kita angkat menjadi topik pada acara hari ini. Kemudian Pak Arif yang bersedia untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Jadi kekuasaan penuh nanti diberikan kepada Pak Arif untuk memandu acara ini. Oke, jadi sedikit ingin saya sampaikan. Jadi saya ingat kalau resiliensi itu menjadi tren pada saat pandemi, kalau nggak salah Pak Taufik ya. Jadi bagaimana badai, ya, kalau lagu kan itu, badai pasti berlalu ya. Nah, ini bagaimana ketahanan kita terhadap semua ancaman lah ya, termasuk mungkin bagaimana meningkatkan motivasi. Dan Pak Taufik membuat ini, jadi bagaimana saya coba cari Pak tadi di googling sebentar. Jadi peran resiliensi ya, kunci untuk stay in the game, gitu ya, bertahan dalam proses sampai menemukan bentuknya atau membuahkan hasil. Nah, kemudian inti masalah inovasi, nah ini menjadi autokritik juga kepada kita semua ya. Jadi inovasi gampang diucapkan, gampang mungkin disampaikan kepada mahasiswa, tapi apakah kita sudah melakukan inovasi di dalam kegiatan-kegiatan kita, baik pengajaran atau penelitian ya. Istilah inovasi mungkin bisa sempit, bisa juga luas ya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa kegagalan inovasi seringkali bukan karena kurangnya ide cemerlang, melainkan karena tantangan eksekusi yang berat dan kurangnya resiliensi atau daya tahan untuk bertahan. Nah, ini dalam konteks misalnya kita di kampus, saya kira menjadi sangat penting ya, di tengah era post-truth mungkin saat ini ya, di mana dibutuhkan ide-ide cemerlang ya, misalnya kalau dalam hal pengajaran, dalam hal riset. Nah, tentunya tagline kementerian sekarang
kampus berdampak, kampus berapa. Nah itu juga menjadi satu hal yang mungkin nanti akan didiskusikan dan diangkat oleh Pak Taufik. Mungkin itu saya kira yang sebagai pengantar ya. Terima kasih kepada UPT Penerbitan yang melakukan kerjasama dengan ini, melakukan inovasi juga ini acara ini. Karena saya ingat waktu bulan November yang lalu ya, saya diundang APNUS kegiatan yang mirip seperti ini. Jadi saya tanya kalau kegiatan ini luarannya apa? Luarannya ya kita merekam kegiatan kemudian nanti dipublish. Dan itu grant yang biasa juga diberikan oleh pemerintah katanya. Jadi saya pikir tidak terlalu muluk-muluk harus jurnal, harus apa gitu. Jadi ide-ide seperti ini mungkin perlu nanti kita lakukan di forum kita di kampus ini. Demikian saya kira, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar dan terima kasih sekali lagi kepada yang hadir pada acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Pak Arief untuk memandu acara. Oke, jadi di sini fungsi saya mungkin berusaha menjadi fasilitator bagi diskusi dalam buku ini. Jadi di sini sepertinya, mungkin tentunya kan seperti disampaikan oleh Prof. Ardi tadi, inovasi menjadi suatu tantangan dan bagaimana tetap memelihara spiritnya untuk resilience gitu ya di dalam inovasi. Nah kita sangat beruntung hari ini kita mempunyai seorang pakar di dalam lingkungan kita sendiri. Boleh tepuk tangan saya. Gitu ya. Dan tentunya mungkin bagi yang belum kenal, tentunya ini juga sudah beliau sudah pernah menulis beberapa buku terkait dengan topik ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin secara singkatnya seperti yang tadi disampaikan Prof. Adi, ini tentang bagaimana kita menghadapi tantangan tentang memelihara suatu iklim inovasi. Khususnya, mungkin kalau saya boleh spill sedikit ya, boleh cerita sedikit, ini mungkin kita bicara tentang masalah di level individu, fokusnya ke dalam buku ini. Kalau misalnya Bapak Ibu baca, tapi kalau belum baca juga nggak masalah, gitu ya. Karena topik ini sebetulnya kita ingin menjadi suatu sesi di mana kita juga berdiskusi. Makanya mungkin mudah-mudahan sih Bapak Ibu sekalian tidak masalah ya kalau nanti kita juga berusaha interaksi, gitu ya, boleh ya. Oke, nah sekarang mungkin Prof. Taufik akan coba melihat cukilan-cukilannya gitu ya katanya dari buku ini, akan menayangkan dulu, gitu ya. Silakan Prof. Taufik. Oke, dan juga tentunya teman panitia ya, UB Press terutama, ini kalau nggak Mbak Nurul dengan timnya Mas Hakim tuh ngejar-ngejar saya waktu naskahnya sedang diproses, mungkin entah kapan nih terbitnya buku ini. Kemudian Pak Adi ya, tim LPKM yang selalu kasih semangat untuk dosen contribute. Dan beliau udah berapa kali mendorong dosen. Saya ingat terakhir Pak Gun juga terprovok untuk ngasih sesi, dan sekarang saya dapat kesempatan ya. Jadi terima kasih ke LPKM, juga tentunya teman-teman di Perpus ini dapat ruangan ini dan kemudian memblok pengunjung itu mungkin dalam 2 jam. Jadi Pak Yani dan teman-teman, Pak Ali dan Wandi, terima kasih udah siapin acaranya. Tentunya teman-teman juga yang hadir dengan ini dulu kali. Jadi sebenarnya buku ini produk sampingan dari disertasi. Nah, mungkin saya mau dorong juga teman-teman yang ada tesisnya atau Pak Iwan nih yang disertasi atau Pak Dr. Sahrul belum lama disertasinya, dan juga saya kira potensial untuk bisa create hal yang sama. Jadi disertasi atau tesis kita bisa kembangin ke buku, dan ya apalagi kalau memang ada mau kejar JJA itu sangat bagus ya. Nah jadi di disertasi itu saya memang sengaja buat target bahwa ini harus jadi beberapa buku gitu. Alhamdulillah yang pertama itu di bab metodologi, karena temanya itu termasuk pengembangan questionnaire, pengembangan scale of measurement. Saya coba, dan bahan-bahannya udah ada gitu, jadi saya coba buat buku itu, merancang questionnaire. Jadi itu buku 2017. Nah, satu variabel yang namanya resilience itu saya coba usahakan buat lebih populer dengan bahasa yang lebih ya kayak
bisa dicerna gitu. Itu buku yang kedua tahun 21. Dan benar tadi Pak Aldi bilang ini tahun 20 itu waktu saya proses buku itu, saya merasa udah nggak mungkin nunda lagi gitu. Jadi dari niat lulus S3 2014 kok nggak hadir-hadir nih buku yang resilience. Tapi waktu COVID itu saya lihat nggak mungkin saya tunda lagi nih karena ini timely dan udah saatnya gitu. Sambil kayak mimpi-mimpi dikit, bisa nggak ya buku ini laris gitu. Tapi ternyata yang laris malah di sebelahnya itu satu penerbit buku Kompas, buku Filosofi Teras. Itu duluan hadirnya, temanya hampir serupa, stoicisme, dan meledak. Bahkan jadi film bukunya. Ini untuk Pak Nurul sama teman-teman ya. Buku tuh kayak misteri juga. Uh, Mana yang bisa bestseller dan mana yang bisa laku. Vivin juga mungkin udah ingat gimana nulis buku dan berharap bukunya laris, tapi ya kayak pengalaman saya belum laris juga gitu ya. Belum cukup laris lah gitu, walaupun timely. Oke, itu yang resiliency, dan kemudian akhirnya di tesisnya memang bicarakan tentang hubungan variable resilience dengan inovasi ya. Jadi itu yang ketiga, dan alhamdulillah akhirnya bisa juga. Jadi saya cukup lega itu niat untuk jadiin buku itu terrealisasi ya. Oke, jadi mungkin background-nya dulu tuh waktu mau studi S3, saya tuh baca satu buku. Ini saya mau tunjukin, tapi ini bukunya udah cetakan yang lebih baru ya. Dulu 2008 itu Luthans ini sama teman-temannya buat buku Psychological Capital. Dan waktu itu 2008 dia ada 4 variabel yang ditawarin, termasuk resilience. Jadi itu gampang ngingetnya, hero dia bilang gitu. Itu hope, efficacy, resilience, dan optimism. Jadi itu 4 kapasitas yang kata Luthen psychological capital. Sekarang ini cetakan 2015, agak baru. Dia bilang and beyond karena ada riset baru. Tapi jatuh cinta saya dengan resilience setelah baca buku ini. Jadi baca buku itu 2008, dapat beasiswa 2009, dan mulai pingin dalamin dan coba cari hubungannya, apa ya kira-kira yang jadi variabelnya. Nah, Bakri waktu itu BSM memang pinginnya itu entrepreneurship, gitu, dikuatkan. Nah, saya lihat inovasi itu adalah satu bahan baku dari, inovasi itu bahan bakunya entrepreneurship, dan akhirnya saya coba, ya udah ini coba dilihat gimana sih pengaruhnya dengan inovasi gitu ya. Jadi itu background-nya kenapa akhirnya buat disertasi dan kemudian jadi buku. Oke, inilah hasilnya dari yang ya kayak seperti biasa kalau S3 mesti nunjukin barunya apa gitu kan. Nah ini yang ditunjukin adalah resilience-nya udah sering dibahas, tapi yang sifatnya itu ada istilah, ini kalau gambarnya menjelaskan ya, ada istilah itu tumbuh gitu. Jadi kalau di psikologi itu biasa orang bilang istilahnya homeostatis ya. Jadi kalau kita jatuh, ini maksudnya homeostatis itu kayak makhluk hidup itu biasanya cenderung kembali ke normal gitu. Jadi kita ini semua nggak suka ada geseran-geseran, ada perubahan. Kita pingin yang normal gitu. Nah, biasanya orang mengenal konsep resilience seperti itu. Jadi dari jatuh, bangkit lagi ke posisi semula homeostatis itu. Jadi seperti orang sakit ke dokter, sembuh gitu. Nah, tapi ini bicaranya beda, tumbuh gitu, yaitu setelah jatuh lebih baik dari semula gitu. Itu konsepnya. Makanya disebut dengan growth focused resilience. Oke, jadi dengan inilah si temanya itu dibangun, dan akhirnya waktu itu di studi saya itu kita rumuskan 3 ini. Sebenarnya ada 4, meaning making satu lagi, tapi dalam prosesnya statistiknya bilang ini nggak cukup dan nggak bisa ikut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau faktanya sih saya rasa meaning making penting banget gitu. Oke, jadi ini yang obvious ya, tentunya kegigihan, terus emosi positif,
dan komitmen untuk tumbuh. Itu variabel yang tadi bikin konsepnya menurut kita dulu adalah unik gitu ya. Oke, jadi nah ini yang kita mau hubungin ke innovative behavior. Jadi apa sih kira-kira perannya? Karena faktanya memang inovasi sulit gitu ya. Jadi kalau saya mungkin teman-teman ada yang pernah nonton kayak Bill Gates ya atau baca ya itu saya anjurkan student juga suka saya omongin coba nonton serial Netflix itu Inside Bill's Brain, itu ada 3 serial di Netflix dan itu sosok yang gambarin bener-bener kalau nggak gara-gara dia resilience dia nggak akan bisa sukses gitu. Ya, Bill Gates tuh sama Paul Allen itu proyek inovasi pertamanya adalah di sekolahnya Lakeside School itu. Jadi mereka ngerjain programming untuk jadwal-jadwal kelas ini. Saya ingat Mas Roto nih ngatur-ngatur jadwal BAA ini. Itu Bill Gates tahun 70-an udah ngerjain. Pakai komputer ya, pakai program sederhana dengan Paul Allen dan mereka bergadang untuk mastiin besok itu kelas aman gitu. Jadi semalaman tidur di sekolah gitu. Nah itu ada di hampir setiap inovator. Di Netflix itu juga ada Elon Musk ya, itu kalau nggak salah itu tentang spaceship atau ya spaceship itu roketnya mereka itu ya. Jadi ada di Netflix juga, itu sangat menarik karena mereka udah coba ketiga kali ya, sesuatu yang luar biasa hebat karena roketnya kan harus kembali sesuatu yang belum pernah ada, teknologinya juga baru, dan tiga-tiganya gagal. Mereka coba lagi gitu, dia dan teman-temannya ambil uangnya semua, dan itu kalau keempat, kalau nggak berhasil, mereka bilang mereka akan bangkrut gitu. Nah untungnya waktu itu berhasil ya. Oke, jadi poin saya itu inovasi yang berhasil selalunya itu ditemani oleh si resilience ini gitu. Sekali-sekali ada inovasi yang kayak kebetulan, accidentally gitu, ada cerita-cerita anekdot seperti itu, tapi umumnya itu adalah karena orangnya, si inovatornya itu resilience. Ya. Oke, jadi konsep ini menjelaskan inovasi itu dimulai dari proses memperoleh gagasan, kemudian kalau dia inovasinya agak kompleks, itu berarti dia nggak sendiri gitu. Dia pasti melibatkan orang lain. Jadi kalau Mas Roto mau misalnya hybrid yang baru gitu kan, kayak apa? Itu nggak mungkin melepaskan misalnya Pak Arief gitu, karena Pak Arief yang mau pakai. Jadi Mas Roto harus yakinin Pak Arief dulu gitu, baru itu bisa terrealisasi. Mungkin nggak cukup dengan Pak Arief, mungkin Pak Tri atau pihak-pihak lain. Jadi kalau dia kebaruannya itu agak sedikit luas, makin kompleks, makin dia melibatkan orang lain. Jadi udah pasti ada keperluan untuk mempromot, menginfluence, meyakinkan, mempersuade orang lain gitu ya. Tanpa itu dia nggak akan diterima dan akhirnya nggak terrealisasi. Nah, jadi setelah itu belum cukup kan, kita itu baru orang nerima gitu, baru orang mau bilang, oke, kita jalanin, yuk kita kerjain, yuk saya support, baru itu gitu. Di idea implementation lah kita itu buktikan yang kita pikirkan, yang kita promote itu memang bisa dikerjain. Nah, tapi ini lebih rumit daripada sebelumnya udah pasti. Karena kayak Mas Roto ini dia bilang pakai alat ini, alatnya mana, ada nggak yang jual gitu? Bisa nggak dapat harga seperti yang diperkirakan? Masaknya siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada project di sana, ada realisasi yang nggak mudah. Udah pasti di dalam pelaksanaan biasanya ada yang berbeda dengan yang rencana ya. Tiba-tiba mungkin sekarang dana lagi nggak ada gitu misalnya kan, itu ada banyak kejadian bisa dialami. Udah pasti si orangnya juga gimana ya tetap bisa berhasil gitu ya. Oke, jadi itu gambaran sederhana inovasi kalau mau diringkas. Ada banyak model yang lain tentunya, tapi kalau mau dikategorikan bisa akan berujung ke sini gitu ya.
Oke, nah inilah modelnya yang kita ingin lihat. Jadi waktu tadi saya cerita yang 3 itu, idea generation, idea promotion, dan idea implementation, semuanya itu memiliki tantangan-tantangan sendiri, gitu ininya. Nah, gimana sih tantangan ini bisa diatasi, atau kalau dapat tantangan itu, dihadapkan oleh kesulitan itu, kita harus ngapain gitu. Nah, itulah potensinya si 3 dimensi resilience tadi bisa berperan gitu. Ya. Di ujung kelas hari Rabu lalu, saya minta Atria dan Desanto untuk coba kalian deh yang nyari gitu. Ya mungkin teman-teman akan dapat ya dengan diskusi dan mungkin bantuan ChatGPT. Tapi waktu itu saya belum tunjukin poinnya. Mungkin sekarang bisa kelihatan. Jadi seperti itu ya, si ini saya hubungkan ke sana dan dicari seperti apa perannya. Nah, buku itu lebih banyak seperti itu, menjelaskan itu ya. Jadi ini satu contoh, misalnya dalam idea generation, orang tuh harus, jadi upaya pencarian ide baru itu nggak bisa ditunggu. Ya, sekali-sekali dia mungkin akan pop up ya, itu anekdotnya, kita lagi mandi, terus, oh kepikir ide baru gitu. Tapi sangat jarang inovasi di lapangan yang terjadi dengan cara kayak gitu. Umumnya harus disengajain cari. Jadi nggak bisa dirapatin, mungkin nggak cukup dengan rapat aja. Mungkin kita harus misalnya lagi ada exhibition di Jakarta, Jakarta Convention Center misalnya. Ada produk baru dari Cina, ya kita harus datang dong gitu. Jangan di kantor aja. Kita jalan di sana, kita temuin orangnya dan seterusnya. Mungkin nggak di sana, mungkin di Singapura. Jadi kayak Pak Adi harus datang ke Singapura karena acaranya di sana gitu. Kalau nggak, ya udah itu orang sana yang dapat idenya, kita ya belum tentu dapat. Jadi even dalam idea generation aja itu melibatkan effort, dan effort itu artinya ada challenge ya, dan seterusnya. Jadi belum lagi eksperimen dan seterusnya ya. Jadi akan ke sana. Terus ini contoh lagi kegigihan ya, tadi ada di idea generation, sekarang di idea promotion dan implementation. Jadi seperti naturnya kita meyakinkan orang, dan di kantor itu si orang lain ini, bisa dia kolega, bisa dia atasan, itu kecenderungannya itu adalah kecenderungan yang tadi homeostatis itu. Jadi dia nggak mau diganggu gitu loh. Oh, gue sedang nyaman-nyaman gini kok kamu suruh kayak hybrid gini sih gitu. Itu nggak nyaman gitu. Itu naturnya seperti itu. Atasan juga sama gitu. Ya. Jadi di sini ditunjukkan membantu bertahan menghadapi penolakan. Ya. Jadi gimana kita tetap jalan terus walaupun ditolak gitu. Ya. Jadi di atasan, mungkin atasan ini ya ada atasan yang nggak mau support tim juga gitu. Ya, mungkin ada macam-macam alasannya gitu. Dan diantaranya bisa itu politis, itu diantaranya. Makanya di dalam idea promotion itu juga dibahas political skill. Kita mesti aware siapa nih yang punya kuasa apa gitu. Siapa yang punya relasi apa. Jadi kita mesti menguasainya juga di sana. Nah, tapi anyway, jadi ditunjukin gigih itu penting dalam situasi seperti itu. Sekali ditolak, ya jangan nyerah gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi itu juga kelihatan sangat jelas ya. Jadi ada energi dan self-control, itu penting ditimbulkan oleh satu orang yang ingin atau menghadapi situasi itu. Juga di buku itu, saya pakai reference yang bilang, rasa bertanggung jawab. Itu self-control dan perceived responsibility istilahnya. Jadi orang ini itu kalau nggak beres belum selesai gitu, ya. Mungkin teman-teman juga sering kalau mau reflect ngerasain bahwa oh ada assignment ini, siapa nih yang mau beresin gitu. Kadang orang di kita di kantor ya nunggu-nunggu aja gitu. Siapa nanti udah sampai deadline kita rapat baru itu dan seterusnya ya. Tapi kalau orang ini cirinya gigih di sini tuh dia punya rasa tanggung jawab
gitu. Dan bahkan itu nanti kalau dihubungkan sama emosi positif itu akan menghasilkan kayak misalnya rasa bernilai, rasa bangga dan seterusnya. Oke, jadi itu satu contoh dari yang kegigihan. Saya mau beralih ke, nah ini beberapa caranya di buku nggak begitu ditunjukin, tapi untuk praktikalnya saya ini ada contoh dan ini dari buku yang satunya. Ya sambil agak promo-promo dikit ya, mungkin kalau ada yang tertarik boleh lihat buku yang resilience yang pertama. Ini ada dianjurkan namanya resilience gerak cepat, karena itu bicara tentang kognitif. Kita bisa mencoba membuat pikiran kita lebih akurat dengan tantangan yang kita hadapin. Itu akan membantu. Ini satu contoh, dia ini apa? Menaklukkan pikiran-pikiran buruk atau thinking trap istilahnya, jebakan pikiran. Ini juga sama, tapi ini ada di dalam buku ada sense of agency dan determination, itu juga di-highlight. Dan saya ingin nunjukin di buku yang pertama itu aktivitas fisik atau asupan makanan kita, atau dengan kata lain kita sehat, itu sangat membantu kita punya sense of agency. Jadi kalau saya ingat Mas Roto nih, kalau suka lari itu pasti ada pengalaman ini udah mau berhenti atau enggak ya, entar dulu deh, satu putaran lagi. Nah itu how sense of agency bekerja. Saya yakin orang yang biasa olahraga, kayak Pak Iwan juga main tenis, itu satu set lagi atau tambah, itu kita mau bangun sense of agency. Sangat-sangat perlu waktu kita menghadapi tantangan dan ingin menyelesaikan pekerjaan. Dan juga ada determination juga ya. Kita punya goals, kita ada kayak kita pingin raih goals, tapi di saat yang sama, sometimes kita tahu itu nggak mungkin segera dapat gitu. Kayak ini Mas Dr. Sahrul mau dapat GB-nya nih, mau lompat dari L ke nggak ke LK, maunya ke GB ya. Itu goals bagus, tapi dalam perjalanannya mungkin kita akan merasa kok belum dapat ya, atau gimana ya. Di sana ada kesabaran sebagai elemen determination. Jadi kita tuh nanti akan tahu bahwa kalau belum, tunggu aja gitu, sabarlah gitu, ya, karena ada yang kita nggak bisa kontrol gitu. Ya malah kalau maunya, ada orang yang maunya jalan cepat ya, dan mungkin itu bisa tergelincir ke yang kurang baik gitu dengan cara-cara nggak dibenarkan. Oke, jadi ini ada pembahasannya juga sense of agency, determination, dan itu banyak dibantu oleh aktivitas fisik. Itu dalam penjelasannya orang kedokteran tahu bahwa tubuh kita ini alat-alatnya itu berfungsi dengan awareness bahwa kita ini lagi aktif nggak gitu. Kalau kita misalnya, kalau kita lagi kurang sehat dan kita cenderung di tempat tidur, itu sangat mengganggu psikologis kita juga. Karena si tubuh kita itu bilang, kita tuh lagi nggak pingin bergerak, gitu ya. Jadi makanya itu bisa berpengaruh. Dan kalau kita ingat fisik yang kurang sehat, akhirnya membuat pikiran kita juga kayak lemah juga, semangat dan lemah dan seterusnya. Makanya nggak heran kita itu selalu kalau menjenguk itu ya semangat sembuh gitu. Itu menjelaskan itu. Oke, jadi ini satu contoh. Nah ini yang kedua, gimana emosi positif bekerja. Ini juga sebenarnya banyak yang common sense. Di sini itu juga jelas banget ya. Jadi emosi positif di mana kita misalnya ada rasa riang atau ada rasa syukur, akan membuka horizon kita atas masalah yang kita hadapi. Jadi itu konsepnya adalah kalau kita dihadapi situasi sulit, kita lihat opsi apa untuk penyelesaiannya. Nah, emosi positif membuat dia opsinya banyak gitu. Jadi ya kita bisa lebih mudah untuk pick up yang the best solution yang kita punya. Nah sebaliknya, karena karakternya emosi negatif tuh bikin kita sempit dengan opsi. Jadi kayak nggak ada jalan keluar
Nah, itulah kenapa ada ruminating gitu. Jadi kayak makin dipikirin makin sempit, makin dipikirin makin itu ciri emosi negatif bekerja, spiraling down dan di ekstrim yang paling kita nggak harapkan adalah orang kehilangan harapan gitu. Ya, dan itu sering juga dialami apapun profesi kita bilang, udah deh, ntar aja deh gitu. Kalau student bisa berkaitan sama tesisnya gitu. Udah jalan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, belum sempro, belum ini orang udah pada daftar. Terus semester 2 tambah berat lagi bebannya, tambah berat. Akhirnya kayak yang tadi itu, udah nggak usah aja gitu. Lewat aja. Makanya Pak Arif kemarin nyorotin berapa nama ya gitu mau akreditasi, jadi pas periksa banyak juga yang nggak daftar lagi. Oke, jadi itu tadi berkaitan sama ini ya, emosi positif tuh opening horizon, dan akhirnya kita punya banyak ini opsi. Bisa kita bayangkan juga itu akan berperan di promotion dan implementation ya. Dekatin orang, satu pendekatan nggak sukses, ya pendekatan yang lain gitu, ya kan? Even di dalam literaturnya nyebutin kalau kita dapat challenge dari atasan yang kayak tadi nyusahin kita, mungkin opsinya adalah baikin dia gitu loh. Jangan cari lawan gitu, ya. Itu diantaranya ya. Oke, jadi optimisme udah pasti, kemudian menjaga keinginan mengambil risiko. Nah, karena dalam banyak situasi inovator atau entrepreneur, kayak tadi contoh Elon Musk itu ya ambil risiko gitu ya. Oke, jadi itu yang ini juga ada contoh-contoh praktisnya di buku itu yang berkaitan sama gimana sih kita berinisiatif atau mengintervensi diri kita agar si emosi positif tercipta. Jadi kita kadang memang perlu orang lain. Jadi resilient itu sangat bersifat sosial ya. Ada teman satu yang bantu kita atau kasih semangat, itu memang sangat penting. Tapi bagaimana kita sendiri punya intervensi, itu sebenarnya juga peluangnya cukup besar. Jadi diri kita itu sebenarnya punya kemampuan. Oke, ini yang ketiga, yang komitmen untuk tumbuh. Ini juga cukup make sense ya. Jadi kalau temanya itu kan kita bisa duga kita gagal untuk satu challenge, tapi kalau kita merasa itu akan memberikan pembelajaran untuk kita, ya itulah yang bikin kita jalan terus gitu ya. Itu yang namanya commitment to growth. Jadi di sini juga ditunjukin dalam idea generation pun bisa ada, kemudian dalam idea promotion, implementation itu juga kelihatan. Seperti mengeksplorasi task focus dan mendorong keinginan untuk hitful relating, itu kayak kita pingin kenalan sama orang lain gitu, pingin berinteraksi, dan kita tahu networking kan sangat bagus di dalam inovasi. Nah, ini akan bikin kita seperti itu. Oke, saya rasa ini mungkin udah mendekati akhir. Jadi di daftar isi ini ini semua daftar isinya ya, tapi persis kayak tadi itu strukturnya. Belajar resilience dulu, kemudian inovasi, tantangannya apa aja, dan kemudian baru lihat gimana si resilience itu bekerja. Ya, dari tadi ngomongin Elon Musk, ini saya mau kutip, dia bilang, failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough, katanya. Oke, mudah-mudahan cukup untuk memantik diskusi, dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Oke, boleh dong kita tepuk tangan dulu ya. Bagi Anda yang tergerak untuk menulis dan juga mempublikasikan karya, Universitas Bakri Press menyiapkan layanan editing, proofreading, desain sampul, pengurusan ISBN, layout, hingga komersialisasi karya. Bagi Anda yang ingin tahu info lebih lanjut, silakan hubungi Instagram dan juga website Universitas Bakri Press. Universitas Bakri Press siap membantu menjadikan napas pengetahuan Anda mewujud sebagai buku yang menemukan tempat di tangan para pembacanya.